Ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Tentang kamu nanti 1 kali doang. Saling ancam bongkar rahasia, balasan menohok Ruben Onsu bikin Sarwendah ketakutan. Sabar aja. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Nah guys. Sabar aja. Tunggu kesabaran aku habis baru aku buka semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah. Nah guys. Ceritakan tentang saya 10 kali. Saya ceritakan tentang kamu nanti 1 kali doang. Tentang kamu nanti 1 kali doang. Hubungan pasca perceraian antara presenter kondang Ruben Onsu dan Sarwendah tampaknya kian memanas. Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan ketegangan baru di antara keduanya. Ketegangan ini memuncak setelah Sarwendah dikabarkan melontarkan ancaman akan buka-bukaan terkait rahasia masa lalu rumah tangga mereka. Namun, alih-alih gentar, Ruben Onsu justru memberikan balasan yang sangat menohok, hingga kabarnya membuat sang mantan istri ketakutan dan memilih untuk mundur. Kronologi saling sindir dan ancaman buka-bukaan. Keretakan hubungan yang awalnya coba ditutupi dengan rapi kini mulai terendus media. Berdasarkan informasi yang dihimpun, perselisihan ini bermula dari perbincangan di balik layar terkait hak asuh anak dan pembagian aset. Sarwendah, yang merasa tersudut dalam beberapa kesepakatan, sempat melontarkan pernyataan bahwa dirinya tidak akan segan-segan membongkar borok atau rahasia lama Ruben ke publik jika terus-menerus ditekan. Saya juga punya kartu as yang bisa saya buka kapan saja, ujar sebuah sumber menirukan kekesalan Sarwendah beberapa waktu lalu. Jawaban dingin dan menohok dari Ruben Onsu. Mendengar ancaman tersebut, Ruben Onsu tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya serta pernyataan tersirat di media sosial, Ruben memberikan reaksi yang sangat tenang namun mematikan. Ruben mengingatkan bahwa jika ranah privasi benar-benar dibuka, maka dampak kehancuran terbesar justru akan menimpa pihak yang memulai. Ruben secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa ia memegang bukti yang jauh lebih besar, yang dapat menghancurkan reputasi Sarwendah dalam sekejap jika ia mau. Beberapa poin krusial yang membuat kubu Sarwendah langsung ciut antara lain. Kesiapan hukum yang matang, Ruben telah mengumpulkan tim pengacara papan atas untuk langsung memproses jalur hukum jika ada pencemaran nama baik. Bukti digital dan finansial. Ruben disinyalir memiliki rekam jejak digital serta bukti-bukti finansial masa lalu yang kuat selama pernikahan. Dampak pada anak-anak. Ruben mengingatkan bahwa ego untuk saling menjatuhkan hanya akan mengorbankan masa depan psikologis anak-anak mereka, hal yang paling ditakuti oleh Sarwendah. Sarwendah memilih mundur karena ketakutan. Melihat respons Ruben yang begitu kokoh dan penuh ancaman balik yang logis, Sarwendah dilaporkan langsung mengubah sikapnya. Sadar bahwa posisi tawar Ruben jauh lebih kuat di mata hukum dan publik, Sarwendah memilih untuk menarik diri dari perseteruan terbuka tersebut. Pihak Sarwendah kini lebih memilih jalur damai dan enggan memperpanjang urusan buka-bukaan rahasia, yang awalnya sempat digaungkan. Publik kini tinggal menunggu apakah gencatan senjata ini akan bertahan lama, atau justru menjadi bom waktu yang siap meledak kembali di masa depan. Makanya kasih nafkah. Tunggu. Ini kan tentang nafkah, tentang ini. Karena ada yang trigger gue tidak memberikan nafkah. Oh iya, benar. Lupa lokat itu. Iya, oh, benar. Gue nggak bilang enggak. Ya. Iya benar. Tapi kenapa? Ya. Ada alasannya. Ada alasannya. Dan tapi ini kan juga luar di masyarakat ya. Pengeluaran untuk anak 200 juta itu cukup membuat orang kaget. Ya. Apa iya? Anak lu butuh 200 juta setiap bulan. Gini, itu sudah diceritakan sebenarnya kemarin ini kan? Ya kan? Itu sudah Maaf, diceritakan. nanya, ya. Iya nggak apa-apa. Ya. Itu sudah diceritakan kemarin ini dan itu sudah diceritakan secara detail. Ya. Nah, terus katanya dirinci, di-reimburse. Ya, memang benar. Ya, di-reimburse memang benar. Tapi gue berhak untuk nanya, ini apa? Terus ada ini, rinciannya segini. Mana rinciannya? Dengan tujuan kan sekarang ini kita sudah sendiri-sendiri. Sehingga kalau nanti suatu saat nanti anak gue bertanya, ayah nggak pernah gini, ayah nggak pernah gini. Loh, enggak kok, ayah ada ini. Ada buktinya ya. Iya, ayah ada ini. Jadi maksud saya itu bekerja sama dari sisi yang situnya, gitu loh kak. Jadi, oh iya, oke buat keperluan anak, oke. Mana rinciannya? Gitu. Maksudnya begitu. Setega itu berbicara di depan melontarkan kalimat di depan publik yang ditonton ribuan orang, seakan-akan kayak lupa gitu. Kebaikan Ruben itu kayak dianggap sebatas angin lewat gitu loh. Perjuangan Ruben selama ini berumah tangga, menafkahi, menyenangi, membahagiakan, itu kayak nggak terlihat gitu. Ruben nggak minta untuk Ruben tuh nggak butuh untuk disanjung-sanjung. Ruben tuh nggak minta untuk dihargain apa pemberian dia, tapi setidaknya hormatilah dia sebagai yang pernah
yang pernah jadi suaminya gitu. Itu aja. Yang pernah tinggal bareng, yang pernah hidup bersama gitu. Itu aja. Mungkin buat si perempuannya itu aja yang bunda ingin. Berhentilah untuk selalu mengeluarkan kalimat-kalimat yang mungkin spontan atau nggak spontan gitu. Walaupun bagaimana dia bekas suamimu. Dia pernah memberikan kasih sayang padamu. Jangan karena udah nggak punya rasa atau punya yang nggak tahu entah gimana, tapi jangan merendahkan gitu, jangan meremehkan gitu. Ruben, kalau bunda lihat dari jalan ceritanya kan Ruben itu cuma butuh ketemu anak. Jangan ngasih kentang dulu, kenapa sih? Anak babi. Ya, kok kusumpahin nanti kau ya. Jangan sampai aku bersumpah ngasih kentang ini, ya. Ya. Ruben itu cuma butuh anak gitu. Dia butuh kasih sayang. Dia butuh kasih sayang dari anaknya. Itu aja kalau dilihat dari cerita ini kan seperti itu sebenarnya, ya kan? Tapi seperti tidak ada jawaban gitu. Ya kalau bunda cuma mau ngasih saran sebagai ibu, setidaknya berikanlah kesempatan. Gitu. Maksudnya dia kan ayah dari anak-anak itu, gitu. Itu kan ayahnya gitu. Maksudnya didiklah anak itu untuk tetap menghargai ayahnya, ayah kandungnya gitu. Itu aja yang Ruben minta. Nggak ada yang lain. Dia mungkin nggak peduli mau sama siapa, yang dia peduli itu anaknya. Kalaupun mungkin tolong digaris bawahin kalimat mungkin bunda, mungkin rasa ketakutan Ruben ini untuk membangun rumah itu yang akan jadi hak siapa itu yang ditakutkan. Karena bagaimanapun namanya seorang ayah atau seorang ibu pasti nggak tega anaknya terlantar. Makanya Ruben berusaha untuk melakukan hak itu. Walaupun dia kerja banting tulang siang dan malam, capek loh jadi Ruben itu. Kalau bunda bilang capek loh, capek banget, nggak sanggup aku. Untung nggak bunda perempuan, ya. Aku masih bersyukur aku perempuan. Nggak sanggup aku jadi Ruben itu, nggak sanggup bunda. Ya, mending bunda tuh bersyukur, ya, bersyukur aku jadi perempuan, mau perempuan apapun terserah, tapi aku bersyukur, ya, aku bersyukur aku. Tapi kalau jadi Ruben itu kayaknya aku nggak kuat aku tinggalkan. Kalau aku jadi Ruben, aku tinggalkan aja udah, masa bodoh terbang ke Amerika, pergi mampus dari situ, nggak sanggup aku. Untuk bunda bersyukur perempuan, ya, bersyukur aku. Tapi kalau ditanya ke bunda jika aku jadi istrinya Ruben, aku lebih bersyukur. Anak-anakku nggak terlantar, bapaknya masih mau tanggung jawab. Bapaknya kentang, anak haram, ya. Kalau aku jadi si perempuan itu, bunda nggak tahu ini apa perempuan ini memang seperti itu, apa dipanas-panasin gitu loh. Karena yang bunda, udahlah apa kentang, anak babi, nanti kusumpahkan ya kau ya, kusumpahkan kau jadi ini ya, kentongan kantip ya. Kusumpahkan kau jadi kentongan kantip. Mau aku sumpahkan kau jadi kentongan kantip untuk penjaga malam. Sibuk ngasih kentang. Tolong bikin spam dong. Tolong spam yang komen kentang itu, aku nggak butuh dikasih gift. Dosa ini aku nggak butuh. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.